Sudah direkod, Kang. Oke. Oke, saya sih share screen nggak bisa. Oke. Baik. Oke. Oke, baik teman-teman, kita akan memulai kelas core class mentoring. Malam ini kita akan bawakan materi JavaScript ya, JavaScript dasar lebih tepat. Oke, kita seperti biasa kita akan menuju dokumentasinya dari W3 School. Nah, teman-teman kalau mau cari dokumentasi JavaScript itu ada harusnya. Nah, silakan teman-teman kalau pengen dokumentasi yang lain ya, harusnya materi itu akan tetap sama gitu. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan nggak enak gitu baca di W3 School, nah silahkan ke referensi yang lain. Oke, kita akan mulai dari atas ya. Nah, home sampai dengan output itu harusnya paradigma dari JavaScript. Sorry, home sampai where to ya, itu adalah paradigma dari JavaScript. Nah, jadi kita perlu tahu dulu kenapa harus belajar JavaScript dan juga JavaScript ini untuk apa nantinya. Nah, daripada kita belajar tapi kita nggak tahu fungsinya untuk apa. Oke, kita mulai dari home. Oke, JavaScript is the world most popular programming language. Nah, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman untuk web ya. Nah, kemudian JavaScript ya, itu mudah untuk dipelajari. Kemudian tutorial ini akan teach JavaScript basic ya, jadi to advance bahkan. Oke. JavaScript itu can change HTML content. Nah, sebelumnya kita sudah membuat HTML ya. Jadi kita membuat HTML dari nol, dari strukturnya, hingga menuliskan tag-tag yang ada di bahasa markup HTML. Nah, sekarang JavaScript itu bisa mengubah HTML konten. Nah, artinya dengan menuliskan JavaScript, kita juga bisa mengubah HTML atau bahkan kita bisa membuat HTML-nya. Nah, ini contohnya salah satu ya dari JavaScript method, yaitu ada getElement by ID misalkan. Oke, JavaScript itu can change HTML attribute values. Nah, kalau sebelumnya kita udah belajar HTML atribut ya, nah, itu ada atribut dan juga value-nya, pasangan antara atribut dan value. Nah, dengan JavaScript kita bisa mengubah atributnya dan juga values-nya. Sorry, kita bisa mengubah values-nya. Ataupun kita sebenarnya bisa juga menambahkan atribut ya, teman-teman. Misalkan di sini contoh dari penerapan HTML untuk mengubah value dari atribut. Nah, seperti ini. Oke, JavaScript itu can change HTML style juga. Jadi JavaScript itu bisa menambahkan CSS ya teman-teman. Jadi tapi nggak akan umum gitu ya. Styling dengan JavaScript itu nggak akan umum. Nah, jadi pada umumnya CSS itu akan terpisahkan gitu ya dengan JavaScript. Nggak, untuk skala yang besar itu nggak akan memungkinkan jika teman-teman menuliskan CSS ini dengan JavaScript. Oke. JavaScript itu kan hide elemen HTML. Nah, ini sebenarnya masuk dalam style juga ya, menggunakan display. Oke, JavaScript itu can show HTML element. Nah, jadi kita bisa mengembalikan lagi sebaliknya dengan display none, yaitu ada block atau inline atau selain. Oke, nah, JavaScript itu diawali dengan TypeScript atau ditandai dengan TypeScript. Nah, itu ada di antara, itu diinsertkan di antara script dan juga tag penutupnya itu script menggunakan slash. Ini adalah tag penutupnya. Nah, ini adalah contoh penulisan dari ini adalah penulisan dari JavaScript ya, di dalam HTML.
Oke, kita langsung masuk ke output. Oke, JavaScript ini adalah materi pertama setelah pengenalan ya, teman-teman. Setelah paradigma dari JavaScript, ini adalah materi pertama, yaitu JavaScript output. Nah, JavaScript itu bisa untuk display ya, sorry, return sebuah display atau mereturnkan output seperti itu. Oke, sini kita bisa baca JavaScript can display data in different ways. Nah, misalkan ada yang namanya inner HTML atau menggunakan dokumen write atau menggunakan kalau memunculkan alert itu menggunakan window alert atau menggunakan konsol itu menggunakan konsol titik log. Oke, kita akan coba dari using inner HTML. Nah, teman-teman silahkan buka ininya materinya. Misalkan di sini saya tambahkan JavaScript. Oke, misalkan dari output. Oke, kita awali dengan TypeScript, kemudian misalkan dokumen dot inner HTML, misalkan kita menggunakan this first JS learn. Kita kayak sorry. Oke, jadi nggak bisa ternyata ya teman-teman kalau menggunakan dokumen langsung. Oke, kita akan tambahkan di sini tag misalkan H1 dan ID-nya misalkan konten. Kita akan inner HTML. Nah, teman-teman abaikan dulu apa maksud dari get element by ID dan juga kenapa spesifik menggunakan ID. Nanti kita akan bahas. Oke, jadi dari kode kita bisa menambahkan atau output ya menggunakan JavaScript dengan menggunakan inner HTML. Oke. Atau kalau menggunakan dokumen itu harus menggunakan write ya. Tadi saya salah. Oke, using document write ini bisa juga ya teman-teman. Misalkan saya coba dokumen write terus oke, hasilnya akan sama. Oke, jika teman-teman menggunakan dokumen write, nah artinya HTML, semua HTML yang udah di-loaded gitu ya, yang udah di-load, itu akan di-replace. Istilahnya di sini delete all existing HTML-nya. Jadi dokumennya, itu misalkan ada H1 di sini, misalkan tes. Itu akan di-replace dengan dokumen ini. Karena dokumen itu mengacu pada body yang ada di sini. Nah, ini adalah body ya teman-teman. Kalau di web, ini materi pertama dari Seronok. Kita membahas soal web application architecture. Nah, oke, sorry sebentar. Uh, Oke, existing HTML itu berarti kita akan cobain. Nah, oke. Di sini udah ada ya tag HTML-nya. Nah, kemudian kalau diklik, nah, ini teman-teman abaikan dulu. Tapi maksudnya adalah kalau button ini diklik, nah, itu akan dokumen memanggil fungsi dokumen write 5+6 gitu ya. Nah, ini 11. Oke. Oke, kalau begini langsung berarti nggak bisa ya teman-teman. Oke, jadi harus menggunakan seperti ini. Berikut. Oke, nah
tes ini dan juga my first web page itu akan hilang ya teman-teman, akan terreplace dengan dokumen write seperti itu. Oke, next masuk ke JavaScript statement. Oke, teman-teman, untuk sampai ke CCI sebelumnya sudah diasumsikan ya, sudah pernah masuk kelas Paint Pro at least. Jadi akan kaget gitu ya lihat bagaimana variabel itu uh, digunakan atau sebagainya. Oke, di sini materinya adalah JavaScript statement. Nah, ini belum masuk variabel harusnya. Oke, kita akan skip karena ini nggak bisa kita cobain. Itu hanya masalah statement. Oke, selanjutnya adalah JavaScript syntax. Nah, untuk membuat variabel dalam JavaScript, itu menggunakan ada beberapa cara ya. Ada menggunakan var, ada menggunakan let, JavaScript values. Nah, di sini sebelumnya kita harus bahas dulu cara menggunakan variabelnya. Nah, ini ada misalkan saya deklarasikan Z, variabel Z. Itu adalah gabungan hasil penjumlahan dari X dan juga Z ya di sini. Y. Oke, nah ini mungkin teman-teman nggak akan asing gitu ya. Oke, kita akan cobain variabel. Oke, oke, oke. Sering nggak beres ini outputnya. Oke, kita deklarasikan X misalkan eh, kita deklarasi dulu ya X, kemudian kita isi X itu dengan 6. Situ. Oke, ini nggak akan terjadi apa-apa ya, tapi yang jelas X itu udah dibuat, kemudian X itu udah diisi dengan 6. Nah, untuk menampilkannya, teman-teman bisa menggunakan misalkan dokumen write X. Oke, saya izin ini deh. Start dulu timer. Oke, nah hasilnya adalah 6. Oke, untuk operator dan lain sebagainya, kita akan bahas juga ya. Nanti harusnya ada di aritmatik atau operator. Oke, JavaScript comment. Nah, untuk comment, sebuah sebuah statement dari JavaScript, itu menggunakan slash slash ya.
Halo Kang Kevin, apakah termute? Tidak ada suaranya soalnya. Pin, suara lu ada, Pin. Oke, sorry. Kamu lihat ya? Iya, iya. Oke. Oke, kita lanjutin ya, Pak. Kita bahas soal JavaScript variable. Oke, in this first example-nya itu X, Y, Z ini. Nah, ini menggunakan X sama dengan 5, X sama dengan 6, Y sama dengan X plus Y. Nah, ini menggunakan cara automatically. Nah, oke, teman-teman juga bisa menggunakan var ya, atau dalam kepanjangannya itu adalah variable. Oke, ini var keyword itu digunakan JavaScript dari 1995 ya sampai 2015. Nah, tapi untuk sekarang itu ya ECMAScript ES6 atau ECMAScript 6, nah itu dibuat tahun 2015. Nah, itu sudah menggunakan kata kunci let dan juga cons. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan var itu bisa juga. Nah, tapi untuk rekomendasinya karena sekarang sudah menggunakan ES6 yaitu JavaScript 2015 ini, nah, kita menggunakan let atau cons. Oke, seperti itu. Oke, ya harusnya udah nih variabel. Sorry, ini tadi harusnya statement ya. Oke, kita menggunakan variabelnya. Oke, kita coba let ya. Nah, let akan harusnya sama ya, 6. Nah, kemudian misalkan kita coba pakai cons. Oke, nah. Oke. Sepertinya cukup materi dari variabel ya. Nah, sebenarnya untuk deklarasi variabel dalam JavaScript, nah, itu bisa menggunakan var, let, dan juga cons. Nah, cons, sorry, tadi belum dibahas soal cons ya sebenarnya. Ntar saya carikan dulu apakah dibahas. Apa lah itu? Oke. Di sini kita bahas kalian ya soal cons. Nah, di sini saya menggunakan let untuk X. Nah, karena menggunakan let, dia bisa diubah. Misalkan X-nya itu adalah 1 awalnya. Nah, kemudian saya ubah X itu sama dengan 6. Nah, itu bisa kalau menggunakan let. Nah, tapi kalau menggunakan cons, nah, cons itu adalah artinya konstan ya. Jadi konstan itu artinya nggak bisa diubah. Oke, kita buktikan. Nah, di sini tetap 6 ya. Oke, kita akan replace Y itu sama dengan ADI. Nah, ini akan nggak tampil ADI-nya. Dan juga kalau teman-teman konsol, harusnya ada error. Uncalk type error. Assignment to constant variable. Nah, jadi constant variable itu nggak bisa kita replace. Artinya konstan. Seperti itu. Oke. Next. Nah, ini harusnya dibahas nih JavaScript dan juga cons. Kita udah skip ke operator ya. Oke. JavaScript itu juga bisa menggunakan operator ya, teman-teman. Nah, operator itu apa? Misalkan tambah atau kurang atau sama dengan untuk assign. Nah, seperti itu. Oke, untuk assign operator nah, itu menggunakan sama dengan. Kemudian untuk menggunakan operator tambah gitu ya, itu juga bisa. Di sini 5 tambah 2 nah, artinya 7 gitu ya, karena sama-sama number. Oke, tapi ada satu yang menarik yang harus kita coba. Oke, misalkan
Oke, di sini karena dia tipenya adalah number, tipenya number. Oke, kalau dia tipenya number, dia kalau di penjumlahan gitu ya, dia kan seperti biasanya penjumlahan pada umumnya, dia akan di plus ketika number, yaitu 7. Nah, tapi akan beda kalau misalkan kita menggunakan string dipluskan dengan number. Nah, jadi 5 di sini itu adalah 5 string, kemudian ditambahkan dengan 2 numerik. Hasilnya adalah string 5 dan juga dilanjutkan dengan numerik 2. Seperti itu. Ini nggak akan error ya di JavaScript. JavaScript ini bukan strongly type programming language. Jadi teman-teman bisa melakukan seperti ini. Oke, atau multiplying atau perkalian ya. Ini bisa juga teman-teman cobain. Atau menggunakan prioritas seperti ini. Nah, oke, ada satu yang menarik lagi yang perlu kita bahas. Itu adalah plus sama dengan. Nah, ini artinya apa gitu. Oke, ini teman-teman kalau udah masuk ke Paint Pro gitu ya, harusnya udah tahu maksud dari plus sama dengan. Oke, misalkan di sini itu adalah 7. Nah, tapi saya akan Z itu plus sama dengan 5. Nah, itu akan sama dengan 12. Nah, ini yang terjadi. Maksudnya adalah Z itu sama dengan Z ditambah 15. Untuk shorthand-nya, daripada saya menuliskan seperti ini, saya akan tambahkan plus di awal. Jadi Z ditambah sama dengan 5. Artinya akan sama dengan Z sama dengan Z plus 5. Oke. Sekarang kita masuk ke aritmatik. Nah, teman-teman bisa cobain ya, ada plus, kemudian ada kali juga multiple, ada kurang, nanti ini seperti bahasa pemrograman pada umumnya, bagi, atau untuk cari modulo ya, menggunakan persen, seperti itu. Kita menggunakan increment. Oke, ini yang menarik sih. Oke, kita akan cobain ya. Saya punya let X sama dengan 5, nah, tapi X akan saya tambahin. Oke, mungkin kalau teman-teman yang belajar ini ya, menggunakan gulang atau apa itu akan sama sebenarnya, nggak akan beda. Nah, cuma bagi teman-teman yang ini belum pernah gitu cobain bahasa pemrograman yang bisa menggunakan fitur seperti ini, itu mungkin akan sedikit merasa magic. Nah, jadi ini sebenarnya artinya adalah X itu sama dengan X plus 1. Nah, daripada saya menuliskan sintaks seperti ini, saya tinggal menggunakan plus atau increment. Hasilnya adalah 6. Oke, bisa juga menggunakan decrement ya, minus. Pada hasilnya adalah 4. Atau kali-kali. Silakan teman-teman explore menggunakan POW atau ini pangkat gitu. Silakan teman-teman cobain aritmatik. Oke. Assignment. Oke, harusnya kita nggak. Oke, mungkin untuk logical assignment yang seperti ini, itu harusnya kita akan sambil jalan aja sih. Karena kan tak enak kalau udah ada study kasusnya, seperti itu. Dan kita akan next dulu ya. Nah, ini harusnya biasanya kalau teman-teman developer React gitu ya, akan sering digunakan untuk masang kondisi. Oke, lanjut ke data types. Oke,
Tadi kita udah singgung sedikit ya soal string ditambahkan dengan numeric, kenapa nggak error gitu di JavaScript. Nah, ini pembahasannya ada di sini. Oke, JavaScript itu punya 8 tipe data. Itu ada string, number, big integer, dan sebagainya. Oke, ada juga objek data type. Nah, objek. Nah, itu objek kalau di JavaScript itu ada seperti objek itu sendiri, kemudian array, dan ada juga date. Nah, jadi kalau teman-teman mulai belajar dari ini ya, Python misalkan, itu akan agak sedikit aneh gitu. Kenapa array itu disebut objek gitu. Ini memang yang terjadi di JavaScript. Nah, jadi JavaScript itu array itu adalah tipenya adalah objek. Atau date, nah itu tipenya adalah objek juga. Oke, kita akan cobain data types. Oke, ini adalah untuk number ya. Untuk number, kemudian ini untuk string, ini untuk boolean, true false seperti ini. Atau untuk objek itu seperti ini ya. Oke, kita akan copy. Misalkan saya ingin outputkan blank. Oke, 16 ya. Harusnya berjalan dengan normal ya. Color yellow 10% misalkan. Nah, ada yang cukup menarik ya. Nah, kenapa objek itu nggak bisa di print? Nah, ini sebenarnya udah umum pada bahasa pemrograman lainnya. Nah, objek itu tidak bisa mentah-mentah di print gitu ya, ke web khususnya, ke dokumen website. Nah, kalau teman-teman pengen output sebuah objek gitu ya, sebenarnya ada satu library, ada built-in function. Itu akan saya cari dulu apakah dibahas. Oke, masih jauh ya JavaScript JSON. Oke. Oke, kalau teman-teman pengen misalkan pengen mentah-mentah langsung apa sih objek person itu, silahkan teman-teman menggunakan built-in function JSON stringify. Untuk jelasnya apa kita akan bahas di kelas selanjutnya. Nah, akan tampil objek string seperti ini. Oke, selanjutnya misalkan cars. Nah, kalau di JavaScript array seperti ini, ketika teman-teman langsung mentah-mentah gitu ya untuk outputkan, itu akan ditulis berderet sesuai isinya seperti ini. Oke, atau kalau misalkan date. Nah, date ini adalah objek. Jadi ini dalam JavaScript seperti ini gitu, kita harus terima. Kalau ini adalah objek. Oke. Next, kita akan masuk ke function. Nah, harapannya teman-teman ini ya udah bisa tahu gitu kapan menggunakan numeric, kapan menggunakan string, boolean atau objek atau array gitu ya, atau date. Itu harapannya teman-teman udah bisa tahu karena sebelumnya udah pernah pegang Golang ya kalau nggak salah. Oke, JavaScript function. Oke, untuk menuliskan function di JavaScript, itu bisa menggunakan kata kunci function, kemudian nama functionnya diikuti dengan misalkan my function. Nah, di sini masukkan parameter pertama gitu ya, atau P1 di situ, dan parameter kedua misalkan. Nah, kemudian misalkan return P1 ditambah P2 misalkan. Oke, di sini saya akan panggil dokumen write my function. Itu misalkan 4 ditambahkan dengan 5 misalkan.
Oke, hasilnya adalah 9. Nah, kalau teman-teman pengen menggunakan default value, tinggal tambahkan saja sama dengan di parameternya, misalkan defaultnya adalah 10. Nah, jadi ketika saya assign parameter 1 saja, itu bisa JavaScript udah tahu ya, kalau parameter 2 nggak diisi, artinya dia akan diisi defaultnya 10. Oke, jadi 4 tambah 10 itu adalah 14. Oke, misalkan nggak saya isi ya. Nah, hasilnya adalah none. None itu adalah kepanjangan dari not a number. Jadi JavaScript itu nggak tahu ya. Jadi dia tuh P1 adalah 4. Ini yang terjadi adalah undefined di sini sebenarnya. Oke, hasilnya adalah sama. Jadi saya menambahkan 4 dengan undefined atau sesuatu yang tidak diketahui. Nah, JavaScript-nya bingung ya. Jadi 4 ditambah undefined, apa itu? Nah, jadinya adalah not a number. Karena ada undefined di sini. Ditambahkan dengan undefined. Oke. Ya, harusnya teman-teman udah familiar ya untuk fungsinya. Oke, kita akan lanjut ke objek. Nah, real life object, properties and method. In real life, a car is an object. Ini permisalannya. Gitu. Jadi objeknya adalah car, gitu ya, JavaScript. Dia punya objek car. Propertinya adalah misalkan namanya, atau modelnya, atau warnanya, seperti itu. Nah, metodenya itu punya start, misalkan, atau drive, atau stop, seperti itu. Oke, kita akan langsung coba ya. Anak itu objek. Anak suka cewek. Oke, misalkan const car, saya pastikan. Oke, kalau objek itu nggak bisa kita mentah-mentah keluarkan, gimana kalau misalkan pertanyaannya saya ingin akses atau keluarin type-nya doang. Gitu. Oke, caranya adalah car, kita panggil dulu objeknya, kemudian kita dot, kita cari propertinya. Misalkan saya ingin type. Dia akan render ya, car type itu adalah Fiat. Atau misalkan saya koma lagi car titik color misalnya. Dia akan keluarin white misalnya. Oke, itu adalah cara memanggil properti ya. Oke, atau menggunakan contoh person seperti ini. Teman-teman nggak enak lihatnya, harusnya lebih enak seperti ini sih kalau saya. Oke. Nah, jadi objeknya apa, kemudian property name-nya apa. Nah, atau bisa juga dalam JavaScript itu menggunakan sintaks seperti ini ya. Nah, jadi karena array itu adalah objek, jadi kita bisa akses ya car, ininya apa. Misalkan color. White lagi. Seperti itu. Jadi teman-teman harus mulai bisa menerima sintak JavaScript itu memang aneh. Nah, tapi JavaScript itu adalah bahasa yang paling mendekati dengan manusia. Jadi gampang ya untuk kita pelajari. Oke, kita akan masuk ke event. Oke. HTML event. Nah, ini sebenarnya masuk ke HTML ya, property event namanya. Oke, contohnya itu adalah on click misalkan. Nah, artinya apa kalau ada on click seperti itu? Nah, artinya HTML ini menyediakan properti atau menyediakan fitur event. Jadi event ketika apa gitu. Misalkan ketika diklik menggunakan on click, atau event ketika
ada value yang ganti, itu menggunakan onChange misalkan. Nah, kita akan coba event. Oke, kita butuh satu, misalkan satu ID-nya adalah demo. Oke. Nah, di sini H1 dengan ID demo ini adalah kosong ya, value-nya ya, kontennya adalah kosong. Nah, kemudian saya punya button, nah isinya adalah the time is. Kalau diklik, jadi saya punya event on click, kalau diklik ya, dia akan ngasih konten dari demo ini, dari elemen H1 ini menggunakan date. Date-nya sekarang adalah ini ya, keluaran dari within date. Oke. Nah, seperti itu. Oke, next. Sebenarnya lebih banyak sih teman-teman bisa cobain seperti onChange, atau misalkan onMoveSilver atau onload. Nah, ini tersedia ya di HTML. Nah, silahkan teman-teman cobain, menarik juga onChange. Oke, kita masuk ke JavaScript string. Nah, di JavaScript itu bisa menggunakan single atau double quote ya, sama aja. Double atau single itu sama aja. Nah, oke, misalkan kita punya let name. Misalkan name-nya adalah kita punya let name, variable name namanya misalkan Adi. Kita akan dokumen write name-nya. Oke, masih sama ya, kan menggunakan kutip 1. Nah, saya cobain kutip 2, harusnya sama juga. Nah, tapi ada satu lagi menggunakan backtick. Itu ada di sebelah kiri angka 1 ya teman-teman. Itu bisa juga. Nah, terus bedanya apa gitu? Nah, bedanya itu adalah ketika saya menggunakan backtick, saya bisa menuliskan sintaks seperti ini. Oke, saya akan ubah dulu menggunakan string biasa ya. Nah, kalau saya menggunakan backtick, ini disebut dengan template literal string. Oke, misalkan di sini nama saya adalah, teman-teman bisa menggunakan $, kemudian kurung buka kurawal dan tutup, masukin nama variabelnya. Nah, nama saya adalah Adi, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pengennya menggunakan double quote gitu ya, itu silahkan juga. Nama saya lah tambah X. Oke, ini akan sama. Nah, cuma saya kenapa rasanya itu lebih enak yang menggunakan template literal string seperti atas. Oke. Oke. Oke, kita akan masuk ke string method ya. Jadi JavaScript itu udah enak gitu ya. Karena ada fitur string methodnya. Nah, seperti apa kegunaan string method ini? Kita akan coba misalkan teks. Nah, ini ada. Oke, ini akan sama ya, menggunakan write atau len tadi.
Di sini ada .length. Oke, jadi ini function bawaan atau built-in function dari JavaScript ya. Kalau teman-teman menggunakan tipe data string, teman-teman bisa manggil namanya, yang namanya panjangnya, itu ada metode namanya length. Nah, ini adalah 26. Jadi A, B, C sampai Z ini itu adalah panjangnya 26. Oke, sebenarnya masih banyak sih harusnya. Nah, ini ada index of, ada match, ada replace, dan lain-lain. Oke, misalkan kita cobain karakter add, misalkan ke 1 deh. Harusnya adalah B. Oke. Jadi ini adalah indeks ya, menggunakan char add, karakter add, indeks ke berapa. Indeks ke 0, misalkan indeks ke 0, itu adalah A. Nah, jadi string ini itu adalah representasi dari array. Kalau menggunakan function ya, atau istilahnya adalah iterable. Nah, string ini termasuk iterable. Begitu juga dengan array atau objek, yaitu termasuk array of object ya, itu termasuk iterable. Nah, kita bisa masukkan indeksnya, misalkan indeks kedua, itu harusnya C. Seperti itu. Oke, sisanya masih banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa coba sendiri sih ini. Masih banyak, ada slice, ada substring, masih banyak sekali. Oke, teman-teman bisa explore sendiri sih harusnya. Oke, kemudian ada string search, index of, menggunakan index of atau char add ini juga termasuk ini ya, index search. Oke. Nah, ini teman-teman juga bisa cobain harusnya, misalkan index of string locate itu ada di mana gitu, atau John ini. John itu ada di mana? Nah, dia ada di -1 karena nggak ada ya, karena Jones itu nggak ada di variabel teks, maka dia mengeluarkan -1. Nah, tapi kalau ada misalkan where, dia ada di mulai di 14 yang kita sebut. Oke, where itu ada di mulai dari W ya, artinya 14 di posisi ke indeks 14. Dia akan mengeluarkan indeksnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa explore string, ini masuknya masih materi string harusnya. Oke, string template, kita udah cobain ya, string template, atau bisa disebut literal string, seperti itu. Oke, number. Oke, number akan sama sih harusnya, sudah kita bahas. Nah, ini yang perlu kita mention juga nih, integer without a period or exponent notation itu akurat sampai dengan 15 digit ternyata. Floating point itu juga bisa di sini, misalkan 0,2 atau 0,1 itu bisa. Oke. Oke, mungkin kita akan masuk ke number method langsung. Oke, di sini saya punya variabel X ya. Adalah 1, 2, 3. Kemudian kalau menggunakan numeric, itu teman-teman bisa panggil method function itu, method, number method ya. Itu yang namanya adalah toString misalkan, atau toExponential. Atau toFix, atau toLocal string. Nah, ini biasanya kalau local string atau fix itu untuk ini ya, currency seperti itu. Oke, precision. Precision itu 0, atau digit di belakang komanya. Kemudian kalau toString itu untuk mengubah dari number ke string atau value of. Nah, itu bisa juga kita cari dari apa. Oke, mungkin saya akan coba tuh string dulu deh.
Right. Oke, ini akan 1, 2, 3 ya sama ya. Nah, tapi yang di render di sini itu adalah string karena dia udah dipanggil ya metode toString-nya. Nah, ini akan sama aja 1, 2, 3. Cuma yang di render di sini itu adalah numeric ya, bukan string. Nah, kalau yang ini adalah string, memang sekilas tidak terlihat. Oke, yang menarik kemudian menggunakan, misalkan saya punya 1.200.000 X, nah, itu akan saya local string ya. Nah, kita akan cari tahu nih local string itu untuk apa. Nah, di sini dia minta parameter yang namanya lokal. Nah, kemudian minta juga parameter option. Oke, kita akan cobain maksudnya apa ini. Oke, local string itu misalnya kita akan coba mentah-mentah dulu. Oke, saya ingin mengubah misalkan jadi format ini ya, rupiah misalkan ya. Gunakan sorry apa local string guna. Saya agak sedikit lupa kalau Indonesia itu kurang. Oke, saya menggunakan id sesanti ya. Kita akan menggunakan dr misalkan. Berikan menarik. Kita akan ekspor ya. Oke. 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 Ternyata ini adalah membaca ini ya default dari ini di komputer kita harusnya. Nah, pengaturan lokal di komputer. Itu local string itu akan udah otomatis baca komputer kita itu menggunakan apa. Kalau misalkan saya ubah gitu ya, date timer di komputer saya. Country-nya saya ubah India misalkan. Oke, nggak usah deh. Kalau itu teman-teman bisa cobain. Harusnya dia baca dari pengaturan lokal komputer kita. Seperti itu. Karena saya menggunakan Indonesia ya, 14/2, itu Indonesia. Dia akan render currency di Indonesia. Seperti itu. Oke, next dulu. Oke, kita akan masuk ke number properties. Ini banyak nih materi yang jarang gitu ya saya pakai. Number epsilon. Oke, kita akan coba ini apa nih. Oke, ini harusnya masih masuk ke number. Nah, kalau teman-teman kepo gitu ya isinya apa, teman-teman bisa ini dulu ya outputkan
apa yang teman-teman tulis gitu. Oke, kita cari tahu ini untuk apa sebenarnya. Floating point lebih dari 1. Oke, ini fitur baru dari iOS 6 ya. Nah, ini mungkin jarang banget penggunaannya mungkin ya. Jadi saya kurang tahu epsilon itu sebenarnya untuk apa. Oke, tapi kita bisa coba yang lain, max value misalkan. Oke, ini max value dari number ya. Jadi dibatasin sampai ke sekian gitu. Udah sampai plus lebih. Oke, kita akan cobain gimana kalau misalkan seperti ini. Oke, max value-nya adalah dia sendiri berarti. Oke, sip. Teman-teman bisa cobain ya. Bahkan saya pun belum pernah gitu ya pakai seperti ini, maksud integer atau apa. Nah, teman-teman bisa cobain, ini ada positif infinity juga, banyak banget sepertinya. Cuma mungkin kebutuhan saya tidak perlu yang menggunakan number property seperti ini. Oke, kita langsung masuk ke array. Oke, deklarasi array di dalam JavaScript. Nah, itu bisa seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, array namanya apa, kemudian isinya seperti apa. Oke, misalkan const array, misalkan sini. Dalam JavaScript itu bisa juga ya teman-teman menggunakan tipe data lain. Nah, kalau di Golang atau yang pemrograman strongly type gitu ya, itu nggak akan bisa ya. Kalau misalkan uh, dalam satu array itu bermacam-macam gitu tipe datanya. Jadi kalau menggunakan TypeScript, nah teman-teman mungkin ada yang pakai gitu. Nah ini kita pakai ini lah, Golang misalkan. Nggak baca ini pakai. Bisa menggunakan seperti ini ya, array string atau gimana ya kalau Golang. Saya nggak pikir pak. Ini ya kalau saya string cara ini ya. Oke. Ini seperti ini. Jadi isinya harus dipastikan string semua karena dia strongly type. Nah, tapi dengan menggunakan JavaScript, teman-teman nggak perlu memperhatikan tipe datanya kan seperti apa. Nah, ini di sisi lain itu menguntungkan kita sebagai developer ya. Tapi di sisi lain juga itu senjata atau pisau bermata dua sebenarnya. Karena kita nggak aware. Jadi nggak aware apa yang harusnya terisi dalam array ini. Seperti itu. Oke, ini tuh yang bisa dibahas dari array. Nah, atau ini menarik juga nih. Karena array itu adalah iterable, nah, kita bisa toString juga nih. Sama seperti dengan string ya, akan sama harusnya. Nah, seperti ini. Oke, kita masuk ke array methodnya. Nah, teman-teman bisa juga misalkan pakai length, panjangnya berapa. Ada 3 ya, 1, 2, 3 isinya. Atau toString ya seperti tadi. Atau add, nah ini teman-teman silahkan coba sendiri. Nah, ini ada join juga. Oke, search harusnya masuk metode dan lain-lain. Oke, that's.
modul yang menarik. Oke, that's it. Oke, JavaScript date output ya. By default itu JavaScript akan mengeluarkan atau displaynya itu sebagai string ya, teks sebagai string seperti ini. Oke, tapi kalau tipe datanya dia adalah date, getting date object. Nah, kalau di JavaScript itu bisa menggunakan new, kemudian panggil function yang namanya date. Oke, misalkan di sini now itu adalah new date. Kemudian kita akan keluarkan now. Nah, sekarang itu adalah Februari ya, 14 Februari 2024 sekian. Seperti itu. Seperti itu. Oke, kemudian bisa juga teman-teman kalau pengen spesifik gitu ya, date Oktober misalkan atau lainnya gitu, itu bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi dia punya satu parameter namanya date gitu ya, tipe datanya adalah string. Jadi teman-teman masukkan string misalkan Oktober bla 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 gitu, atau menggunakan format seperti ini, itu bisa juga. Dan kita akan cobain yang ini sih. Oke, sama aja ya formatnya. Cuma harusnya ada yang namanya format. Seperti date method. Oke, date format udah ada materinya sendiri. Oke, kita akan gabung ya dengan materi date format. Oke, jadi untuk formatting date di JavaScript itu bisa juga. Nah, misalkan di sini adalah complete date example-nya, yaitu seperti ini ya formatnya. Kemudian misalkan pengen tahun ya atau MMM seperti ini, itu bisa. Jadi saya akan cari dulu formatting. Nah, ini bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Menarik juga ini. Nah, bisa juga ya. Formatnya bermacam-macam ya teman-teman. Bisa teman-teman lihat di dokumentasinya aja. Formatnya seperti apa. Oke. Masih ada format. Oke, nggak bisa parsing yang menggunakan JavaScript. Paling seperti ini. Sini. Oke, ternyata nggak bisa sih. Oke, kita akan cukup materi formatnya apa JavaScript date-nya ya. Itu teman-teman bisa generate date menggunakan function new date seperti ini, atau instance terhadap kelas date seperti ini. Oke, kita akan lanjut dulu ke Math. Nah, ini juga sama harusnya. Math floor ini pembulatan ya, pembulatan ke bawah math floor. Misalkan 4.7. Ya, dia akan dibulatkan ke 4. Jadi dihilangkan ini seperti itu. Kalau kita mau coba 9 pun harusnya tetap 4 ya, seperti itu. Oke, banyak banget sebenarnya materi JavaScript.
Ini nggak bisa saya sebutin satu-satu. Juga karena waktu sih, harusnya teman-teman bisa explore sendiri ya. SQRT ini seperti ini. Ini adalah untuk ini ya, akar. Seperti ini menggunakan SQRT. Ini banyak banget. Teman-teman silahkan cost bahkan atau untuk generate random ya, angka random itu bisa menggunakan math random atau log bahkan. Jadi teman-teman silahkan explore sendiri sih harusnya. Bisa. Oke, kita akan masuk ke boolean. Udah panjang banget ini, baru masuk ke boolean. Belum ke loop dan lain-lainnya. Atau regex itu panjang gitu materinya. Oke, seperti ini ya, semua konsep gitu ya di pemrograman boolean itu adalah true dan false gitu, atau yes or no. Nah, dalam JavaScript itu ada yang namanya function boolean. Nah, seperti ini. Nah, itu bisa juga untuk ngecek ya, apakah 10 misalkan dengan 9 itu lebih besar gitu. Ada operatornya di sini. Nah, misalkan false ya, berarti keluarannya adalah string false, atau true, string true berarti keluarannya. Oke, tapi yang di sini itu adalah keluarannya adalah boolean juga, bukan string ya. Oke, nggak ada yang bisa dibahas ini, paling itu doang. Seperti ini. Saya juga instance ke kelas boolean gitu, false. Ini akan false terus ini. Atau paling gampangnya teman-teman panggil aja gitu ya, function yang namanya boolean. Seperti ini. Jadi sebenarnya kelas, cuma dia adalah konstruktor gitu ya, punya konstruktor. Oke, next. Comparison, oke. Nah, untuk membandingkan nilai gitu di JavaScript, itu menggunakan operator sama dengan 2 kali. Itu adalah equal to. Atau menggunakan sama dengan 3 kali. Itu adalah equal dan juga value-nya dan juga tipe datanya. Nah, ini menarik ya. Ini konsep yang pertama kali dibuat aneh gitu sama JavaScript. Oke, sama dengannya 3 kali. Oke, kita akan coba deh. Comparison. Misalkan 5 itu sama dengan 5 nggak? String 5. Oke, kalau di JavaScript itu dibilang true. Aneh ya. Jadi number 5 itu sama dengan string 5. Kalau di JavaScript dibilang true. Oke, ini udah cukup aneh. Tapi kalau teman-teman pengen ngecek gitu ya, 5, number 5 itu sama dengan nggak dengan string 5. Itu menggunakan sama dengannya 3 kali. Nah, di sini akan false. Nah, sebenarnya ini saya nggak terlalu terganggu gitu ya dengan fitur seperti ini. Malahan saya suka disediakan fitur yang seperti ini gitu. Karena bisa aja daripada saya menggunakan, kalau teman-teman menggunakan strongly type gitu ya, menggunakan konsep union, saya bisa menggunakan sama dengannya 2 kali aja seperti ini. Ini biasanya untuk tipe data yang dinamis seperti itu. Nah, itu bisa menggunakan, sangat terbantu menggunakan fitur ini. Oke, atau not equal. Oke, 5 itu tidak sama dengan, nggak dengan string 5. Nah, di sini false ya. Nah, kalau saya tambahkan 1 sama dengannya, nanti aja jadi true. Jadi 5 itu nggak sama dengan string 5. Nah, karena beda tipe data ya. Ya akan true. Oke, sisanya teman-teman bisa coba sendiri. Banyak juga ini. Atau and seperti ini sama ya dengan digolang, atau or, atau not. Nah, ini seharusnya sama. Oke, kita akan coba ini, menarik. Oke, kita
itu misalkan const age gitu misalkan. Sorry. Oke. Oh, maksudnya apa gitu ya. Oke, kita punya variabel voteable misalkan. Nah, di sini saya punya age-nya adalah 19. Nah, di sini dicek ya, age itu lebih kecil dari 18 ya. Nah, kalau lebih kecil, dia menggunakan sorry, ini ternary ya namanya ya, operation ternary. Nah, jadi selain sama dengan, selain tidak sama dengan, itu ada juga konsep yang namanya ternary, ternary operator. Nah, itu penulisannya seperti ini. Misalkan saya ingin mengecek ya, apakah age itu kurang dari 18, nah, kita pakai tanda tanya gitu, kita tanya gitu ya. Nah, kalau iya, kita akan tulis too young. Nah, kalau enggaknya itu harusnya ditulis dengan titik dua. Kalau enggak mau ngapain? Mau saya cetakkan old enough atau cukup. Nah, seperti ini. Jadi di sini adalah kondisi benarnya, kemudian dipisahkan titik dua, kondisi salahnya. Ini menggunakan namanya ternary operation. Oke, harusnya cukup. Oke, kita istirahat dulu kali ya, Pak. Capek juga ini. Silakan kalau teman-teman ada yang mau ditanyain. Oke, kita sambil nunggu pertanyaannya. Oke, ini Pak. Kalau mau nulis fungsi JavaScript itu harus di dalam TypeScript. Ya, benar Mas. Apapun, eh, sorry, ini ya. Jadi kalau untuk menuliskan JavaScript itu harus di dalam TypeScript ya. Nah, sebenarnya ada beberapa opsi untuk menuliskan JavaScript, sorry. Itu salah satunya menggunakan TypeScript ini. Nah, tapi ada juga yang menggunakan file lain ya, atau eksternal. Itu bisa juga sama seperti CSS sebenarnya Mas. Itu kemarin kita udah bahas ya di HTML ya, sepertinya kelas HTML. Seperti itu. Oke nih dari Mas Rahman nih. Di Python list itu juga objek. Oke, mantap. Oke, mungkin ada yang mau tanya silakan atau mau diskusi.
Oke, maksudnya gimana itu Mas? Kalau perbedaan cons pakai new sama enggak? Oke, mungkin maksudnya yang ini ya. Apa? Oke, sebenarnya kata kunci new itu digunakan untuk instance ya terhadap satu kelas. Nah, date ini artinya kelas nih sebenarnya. Nah, date itu adalah kelas nih, dia punya constructor, dia artinya kelas kan. Nah, tapi kita nggak bisa lihat karena ini bawaan dari JavaScript-nya. Nah, ini nggak bisa saya lihat sih. Tapi harusnya kalau teman-teman breakdown gitu ya, date ini harusnya kelas. Nah, new, kata kunci new itu adalah kata kunci untuk instance terhadap kelas. Nah, mungkin teman-teman agak bingung apa itu instance, apa itu kelas, karena sebenarnya materi itu ada di bawah gitu. Ini masih panjang, ada objeknya, ada kelas. Memang objek dengan kelas itu saling berkaitan. Jadi kalau saya ngomongin sekarang itu akan terlalu jauh. Jadi kita akan belajar dulu dasarnya. Oke, tapi gimana bedanya new sama enggak? Oke. Oke. Nah, sebenarnya sama sih Mas. Ini sama dengan boolean ya. Misalkan Mas Atila, pakai boolean 5 lebih besar dari 6. Ini kan salah ya. Nah, tapi bisa juga kita panggil dengan instance-nya atau new-nya. Nah, jadi karena boolean ini constructor, nah, artinya nggak perlu kita new pun dia akan terpanggil gitu. Nah, konsep ini ada di materi OOP sebenarnya, JavaScript OOP. Cuma karena belum sampai gitu ya, akan bingung kalau saya bahas sekarang. Jadi simpelnya eh, Mas Atila itu bisa menggunakan new dulu, artinya dia manggil kelasnya, dia instance ke kelasnya, atau langsung aja panggil konstruktornya. Boleh yang sama nih kebetulan namanya. Oke, ya bisa juga. Atau date pun juga sama, Mas. Oke, dengan date yang menggunakan kata kunci. Nah, sama aja. Seperti itu. Oke, boleh Mas Adi, silakan absen, Mas. Oke, teman-teman buat absen, izin share screen dulu ya. Apa mau Kang Kevin aja yang share screen? Boleh. Ini on cam ya, Mas? Waduh, saya lupa. Lupa on cam, sorry. Iya, apa sekalian on cam aja Enggak, kita. buat absen yang ini. Oh, absen itu dulu. Oh, On absen cam ini. sekalian juga boleh. Sama absen yang ini. Yang form. Oke, Oh, oke, oke. siap. Form dulu ya berarti ya. Yang Boleh, form boleh, dulu aja boleh. kali ya. Boleh. Form dulu aja. Oke, tapi sorry ya guys ya, saya agak ngebut ini tadi ngejelasinnya jadi kurang ini ya, kurang maksimal. Karena emang materinya banyak banget yang harus dibahas. Dan saya yakin sih teman-teman masalah dasar seperti ini harusnya udah familiar gitu. Nah, kecuali kalau memang paradigmanya baru gitu ya, atau udah sampai paradigma React gitu misalkan. Itu kan belum pernah pegang gitu ya, Mbak, kemungkinan ya. Jadi itu akan saya bikinkan slide gitu mungkin nantinya. Jadi kita biar bisa bahas detail. Nah, kalau soal seperti ini harusnya udah dapat ya paradigmanya, tinggal penyesuaian sintak seperti itu. Oke, silakan Mas Adi. Ya, cek share screen saya sudah masuk belum, teman-teman? Masuk Mas. Ya, silakan scan ya. Masih ini dong, screen record dong. Astagfirullah. Woi, sorry. Di bawah itu adalah permen. Oke, sami-sami Mas Ati, Pak.
Mungkin sambil nunggu absen ini boleh on cam buat yang dokumentasi ya, teman-teman semua. Ya, on cam yuk. Di, yang screenshot lu, Di. Apaan? Yang screenshot siapa nih? Bebas. Mau siapa nih? Apa? Bebas nih. Lu aja deh, Di. Oke. Oke. Yuk, on cam dulu yuk. Ya, screenshot 1, 2, 3. Yang absen link pada udah isi belum? Halo teman-teman. Udah. Udah ya. Aku stop share screen ya. Oke, thank you Mas Adi. Oke, paling materi JavaScript kita lanjutkan next meet ya, teman-teman. Nah, ini paling saya infokan aja terkait volunteer Rebuild Web CCI itu harusnya udah bisa kita announce. Nah, cuma kita sudah janjian ya sama divisi sebelah untuk announce di bulan Maret. Nah, jadi Rebuild Web CCI akan collab ya dengan divisi desain. Kita akan dapat UI UX. Nah, kita akan mulai agendanya di bulan Maret. Seperti itu. Oke, sambil nunggu pertanyaan, ada yang mau tanya lagi nggak? Kalau JS tuh buat apa ya Bang? Buat styling bisa nggak Bang? Bisa, bisa Mas. Cuma akan merepotkan diri kalau eh, pakai JS ya untuk styling. Bisa untuk nambah value CSS bisa sebenarnya. Cuma akan merepotkan diri aja kalau pakai JavaScript. Oh ya. Kalau JS DOM tuh gimana Bang? Oke, JS DOM kita kan ada kelasnya sih harusnya kelas sendiri. Nah, ini kan JavaScript dasar ya. Makanya mungkin agak ini juga agak cepat gitu ya, juga buru-buru jelasinnya juga nggak jelas. Karena memang paradigmanya harusnya sama gitu. Nah, karena harus ngejar banyak materi, mungkin JS DOM kita akan ini ya bahas detail JS DOM itu. Atau sampai ke React lah at least. Kita harus siapkan materinya. Karena nggak ada ya kalau di sini, kalau di Beatrice School. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sami-sami. React ada nggak ya? Oh, React nih ada. Guys, nggak ada yang mau nanya lagi guys.
Oke, kalau nggak ada mungkin bisa kita tutup, Mas. Boleh. Ya, langsung kita tutup aja ya. Yes. Genomi aja 8.30 lah. Sambil ini ada Boleh. side quest kayak kira-kira. Boleh, silakan. Ada set Boleh, quest-nya. boleh. Side quest-nya Quest adalah ya. siapa pendukung Anies di sini? Silahkan mengcamp. Ini itu udah ada yang ngatur. Rahman Hakim, aku suka orang kayak Rahman Kang Hakim. Rahman, 01. Rahman Hakim, aku cinta namanya. Saya cuma mau ngasih info Rahman Hakim di tempat saya, Anies yang milih 8 orang. Udah itu aja. Jangan di-spill dong, Mas. Itu kan rahasia, Mas. Yang dukung Anies dijauhin, Bang. Nggak rahasia itu ini apa namanya quick count. Kita quick count aja malam ini. Masih di 8 record orang. anjing. Oke. 8 dari berapa orang tuh, Bang? 02, Kang Jai. Dari